Halo teman-teman, yuk sadar, kembali lagi di live TikTok bersama Victoria Tunggono di akun Yuk Sadar. Terima kasih untuk selama ini kalian udah follow, udah subscribe, udah komen, udah feedback di akun Yuk Sadar, dan aku masih ada di sini setiap hari Senin malam untuk ngejawab semua pertanyaan kalian tentang kesadaran. Jadi kalau kalian mau nanya apapun tentang kesadaran, terutama kesadaran tinggi atau kesadaran jiwa, aku di sini mau bantu jawab untuk kalian setiap hari Senin malam. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam. Silakan kalau mau nanya. Aku sudah buka pertanyaan. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Apakah ada yang dari minggu lalu mungkin belum terjawab, atau ada pertanyaan-pertanyaan baru seputar kesadaran? Silakan banget, aku akan bantu jawab. Dan terima kasih teman-teman untuk semua sudah stay tune selama beberapa tahun ini. Dari 2021 aku di Yuk Sadar, tapi waktu itu namanya berbeda, dan 2022 aku bergabung di TikTok dan sekarang sudah 89.000 follower. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sampai sekarang ada di sini berkesadaran bareng. Jadi kita belajar berkesadaran. Terima kasih untuk giftnya teman-teman semua. Kalau mau nanya apapun silakan, aku akan bantu jawab. Jadi kita lagi ada di ini mungkin agak berisik ya di sini, jadi aku coba akan pegangin di sini. Di dekat rumahku lagi banyak banget ada tetangga-tetangga lagi ada yang main musik. Jadi kita lagi masuk di Venus retrograde bulan Maret ini, tanggal 1 atau tanggal 2 tergantung tempatnya. Kalau nggak salah kita di tanggal 2 Maret sampai April 12 nanti kita akan mengalami atau sedang mengalami Venus retrograde. Kalian udah nonton mungkin reelsnya tentang Venus retrograde, dan ini adalah saatnya untuk kalian masuk ke dalam diri dan kalian kontemplasi, kalian lihat lagi, kalian cek lagi siapa orang yang paling kalian cintai di dunia ini. Jadi kalau jawaban itu belum diriku sendiri, maka kalian harus ada proses healing yang harus kalian lakukan selama 40 hari ke depan. Mungkin sekarang jadi udah 37 hari ke depan. Jadi kita mau belajar berkesadaran bareng, terutama kita lagi ada Venus retrograde. Ini adalah kesempatan untuk kita semua masuk ke dalam diri dan mencintai diri sendiri. Jadi kita akan belajar tentang cinta, belajar tentang compassion atau cinta kasih atau kasih sayang, itu terutama di 40 hari ke depan sampai tanggal 12 April gitu. Oke teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Di sini udah banyak yang bergabung tapi belum ada yang nanya apapun, belum ada yang komentar. Jadi aku masih ngobrol sendiri nih. Yang mau nanya silakan, aku akan coba bantu menjawab. Siapa tahu bisa membantu kegalauan. Oke, dari Sudarto 812 hadir Bu, ikut belajar. Silakan, terima kasih sudah hadir. Your Evergarden nanya soal apa Kak? Apapun tentang kesadaran, tentang mental health, tentang apa aja, spiritual, apapun silakan. Karena judulnya Yuk Sadar, maka kalau bisa kesadaran. Oke, Aji Pranata, cara masuk ke dalam diri bagaimana Kak? Terima kasih. Jadi kalau cara masuk ke dalam diri adalah fokus. Bisa dibantu, nomor 1 adalah meditasi. Jadi balik lagi, fokus itu, meditasi itu artinya fokus. Maka ketika kita mau masuk ke dalam diri, artinya fokus kita nggak kemana-mana. Kita nggak ngurusin orang lain, kita nggak ngurusin katanya si ini, katanya si itu, kata kitab ini, kata kitab itu, kita nggak kesana.
tapi kita masuk ke dalam diri, dalam artian fokusnya bukan keluar lagi, tapi masuk ke dalam. Highlightnya kita ke dalam diri dan kita cek batin kita. Jadi kita cek dalam artian apa sih yang kita rasakan. Jadi kita mulai mengenali emosi. Apa emosi kita, apa yang kita pikirkan tentang orang lain, tentang diri kita sendiri, tentang hidup dan sebagainya. Jadi kita mengambil alih fokus bukan lagi ke orang lain, bukan lagi ke mereka, bukan lagi ke ini dan itu yang di luar diri, tapi masuk ke dalam. Artinya kita mulai memperhatikan batin kita, pikiran kita, emosi kita, cara kita meregulasi emosi, cara kita berpikir, terutama pola pikir itu paling penting, dan cara kita bereaksi ya, cara kita merespons apapun yang ada di sekitar kita. Jadi itu caranya masuk ke dalam diri adalah fokusnya jangan keluar, apa katanya bukan, tapi apa yang ada di dalam. Bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, bagaimana apa yang terjadi di dalam, apakah gejolak, apakah ada kedamaian di situ, dan kita mulai aware tentang apa yang ada di dalam diri. Aku harap kejawab. Caranya dengan meditasi. Oke, aku harap kejawab ya. Your Evergarden, filsafat berpikir. Ini pertanyaannya gimana nih? Coba diperjelas apakah itu pertanyaan atau itu masih apakah ini pertanyaan tentang filsafat berpikir atau ini lagi pertanyaan baru? Si Bucil, Mbak, trauma luka hati itu bisa sembuh nggak? Bisa kalau mau. Masalahnya nggak semua orang mau. Jadi pertanyaannya adalah mau atau enggak. Kalau mau sembuh, perjalanannya tidak semudah sembuhin aku dong, terus kayak film itu ya, Eternal Sunshine and the Spotless Mind. Datang ke dokter minta dihapus memori, bukan itu. Bukan melupakan, bukan dengan datang ke dokter hipnoterapi, bukan. Tapi kita kita hadapi ketakutan kita. Kita lihat apa trauma kita yang menyebabkan sampai kita sakit hati. Karena sakit hati itu tidak mungkin terjadi kecuali kita yang mengizinkan. Kita hanya sakit hati karena kita yang mengizinkan. Maka yang bisa sembuh siapa? Yang bisa sembuhin juga diri kita sendiri. Oke? Jadi kalau mau bisa banget sembuh. Tapi kalau nggak mau, ya susah. Kalau aku nggak sembuh-sembuh ya karena belum mau. Masih mau manja begitu. Oke, Bang Samosir, bagaimana kita merasakan jika kita dalam tingkatan kasunyatan atau berkesadaran? Aku udah pernah bikin reelsnya tentang apa tandanya kita sembuh atau bagaimana kalau kita berkesadaran. Kalau kita berkesadaran itu semua hal terasa damai, hidup tuh terasa nyaman, kita nggak ada kekecewaan, kita bisa tenang menghadapi apapun yang datang atau yang terjadi di hidup kita. Kita tidak bergejolak, semuanya menyenangkan tapi tidak kalau orang gejolak kan kayak happy banget terus drop banget, nah itu kan jadinya kayak bipolar. Tapi ketika happy, berkesadaran, itu udah nggak naik turun, tapi itu mungkin relatif stabil, tapi stabilnya bukan di bawah, stabilnya di atas gitu. Jadi kalau apapun yang terjadi, batinnya tidak bergejolak, tetap bisa menjaga kedamaian batin. Nah itu adalah orang-orang yang berkesadaran. Dalam artian dia tidak terpengaruh apapun yang terjadi di luar dirinya. Yang dia fokus hanyalah selalu ke kesadaran dirinya lagi. Jadi tingkat kasunyatan itu adalah orang yang tidak mudah terpengaruh apapun yang terjadi di luar dirinya. Seperti itu. Aji Pranata, terima kasih banyak, sama-sama. Oke, terima kasih batch-nya. Oke, Raihan Yoko. Ya, nah jika pikiran dan perasaan berlainan, mana yang harus dipilih? Jadi pikiran dan perasaan tuh maksudnya emosi atau rasa itu berbeda. Jadi ketika itu emosi dan pikiran biasanya itu hal yang sama. Tapi yang berbeda adalah biasanya hati nurani. Jadi ketika hati nurani dan pikiran berbeda, yang satu
pengen terus, tapi yang satu udah give up gitu ya. Tergantung bagaimana kedamaian di dalam diri kalian. Kalian bisa ngecek sendiri. Kalau kalian tahu human design kalian, itu gampang banget ngeceknya mana yang pikiran, mana yang hati nurani. Aku nggak bilang perasaan karena perasaan itu rancunya ke emosi. Karena kalau ke emosi sama pikiran itu sama aja, mirip-mirip. Yang satu pakai gejolak emosi, yang satu adalah sumbernya. Emosi muncul karena pola pikir kita. Tapi kalau ngomongin pikiran lawan hati nurani, nah itu yang berbeda. Jadi kalau disuruh pilih, ya selalu hati nurani pastinya ya. Karena hati nurani itu datangnya dari yang di dalam. Oke, semoga terjawab. Jamal, tidak menduga-duga dan berprasangka, itu kayaknya mau bantu ngejawab Bang Samosir ya. Apa tandanya kita sudah dalam tingkat kesunyatan yang tidak menduga-duga, tidak berprasangka, kita apa adanya, present moment selalu. Oke, good. Jika pikiran dan perasaan berlainan, mana yang harus dipilih dalam bermeditasi? Dalam meditasi kita tidak memilih apapun, dalam meditasi kita hanya menyaksikan atau hanya mencatat, hanya memperhatikan. Kita hanya observasi, tidak memilih apapun. Karena ketika kita memilih, kita masuk dalam jebakan. Ya, jebakan ego. Jadi kita tidak memilih apapun dalam meditasi. Tapi ketika kita harus memilih sesuatu dalam kehidupan, apakah aku ikut hati nurani atau kata orang itu lebih aman? Nah, kalian tahu sendiri apa yang harus dipilih. Wijaya Putra, disaksikan saja. Ya, terima kasih, itu bantu menjawab untuk Raihan Yoko ya. Oke, Bang Samosir, Kak, jelaskan dan berikan contoh mengenai kesadaran roh. Kesadaran roh adalah ketika kita dihina orang, misalkan kita ketemu orang yang menghina atau menyakiti perasaan kita dengan terang-terangan atau di depan muka kita. Ketika kita bereaksi, itu berarti kita masih emosional, kita masih dikuasai oleh ketakutan atau ego. Tapi ketika kita bisa memahami bahwa apa yang dia ucapkan itu, entah itu menghina kita, entah itu dia apapun yang keluar dari mulutnya, itu adalah hasil dari pola pikirnya, traumanya juga, dan itu adalah teriakan atau kebutuhan cinta kasih di dalam dirinya yang dia tidak mampu penuhi. Makanya dia kalau kita tidak punya cinta kasih, kita tidak bisa memberi cinta kasih. Kita mau ngasih apel tapi kita nggak punya apelnya, kita nggak bisa ngasih apel kalau kita nggak punya apel. Jadi kalau kita tidak punya, kita tidak bisa memberikan. Maka kalau apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, kita udah tahu di dalamnya pasti batinnya tidak menyenangkan. Kesadaran roh adalah memahami bahwa apa yang diucapkan orang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Kita cuma kebetulan ada di situ, mungkin menerima ucapan kasar itu bukan sebagai korban, tapi kita mungkin hanya sebagai saksi. Atau mungkin kita bisa bantu dia, apa yang bisa kita bantu tentang sakit hatinya. Mungkin kita di situ sebagai pelampiasan aja. Tapi ketika kita bereaksi dan kita marah, kalau tega-teganya nih menghina gue dan sebagainya, berarti kita juga samanya sama dia. Walaupun dia yang duluan, tapi kita sama aja. Tapi kesadaran roh adalah menyadari bahwa itu tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Itu adalah tentang dirinya dan tentang traumanya. Seperti itu. Semoga terjawab. Oke, dari Raihan Yoko, apa yang disaksikan? Disaksikan aja pikirannya. Apa yang terjadi di pikiran kita melayang kemana, apa yang kita pikirkan. Atau, ternyata aku masih aktif berpikir nih, aku masih antara pikiran dan perasaanku masih galau dan sebagainya. Disaksikan aja. Dalam artian diperhatikan, tidak usah terpengaruh atau mengambil keputusan apapun. Oke, dari Cold, cara meningkatkan kesadaran gimana, Kak? Nomor 1, aku akan suggest berpikir netral. Jadi aku punya kelasnya, berpikir netral itu
Kalau kalian mau, aku akan adakan lagi. Tapi itu aku sering adakan di zaman dulu. Kalau enggak, coba boleh tonton ulangannya, tayangan ulangannya ada di karyakarsa.com/Ratu Victoria. Oke. Oh, cara meningkatkan kesadaran nomor 1, netral dulu. Kedua, meditasi. Lalu diskusi kesadaran dengan teman-teman atau cari orang-orang yang membahas kesadaran dimanapun kalian berada. Saya di Bali, kalau kamu mau di Bali boleh kontak. Tapi kalau di kota kalian pasti ada kelompok-kelompok orang yang membahas spiritualitas atau kesadaran, itu selalu ada. Coba cari dan bergabung. Jadi kalian bisa cari orang-orang yang sefrekuensi. Kalau online aku belum dulu, kecuali hari Sabtu aku buka kelas. Tapi dari kemarin belum ada yang daftar. Mungkin waktunya belum cocok ya. Tapi aku cuma ada waktu Sabtu pagi. Jadi kalian kalau ada suggest boleh DM aku kapan kalau mau ada kelas online. Tapi kalau buat aku pribadi kalau malam kayaknya udah penuh jadwalku. Oke. Dari Sukiyat, hadir Kak. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman, terima kasih untuk semua giftnya. Terima kasih sudah mendukung aku berkarya di sini. Raihan Yoko, perasaan di hati. Itu panjang ya, itu panjang sekali bahasannya dan aku nggak bisa bahas sekarang karena masih ada pertanyaan yang lain, nanti kita bahas lain kali. Dari Yatno 2762, selamat malam, salam rahayu Bu dosen. Selamat malam, tapi saya bukan dosen, saya belum bisa dibilang dosen karena saya belum S2 juga. Oke, Jamal, kebanyakan orang hidup ya, katanya bukan jadi berprasangka terus, bikin jadi berprasangka terus, bikin bukan dari pengalaman. Iya, kebanyakan begitu. Jadi kita belajar untuk tidak hidup apa adanya, tidak ditambahin dengan opini, dengan ketakutan atau khawatir, tidak ditambahin gibah, suudzon dan sebagainya ya. Hidup apa adanya aja, yang ada aja udah kita jalanin. Oke, dari Bang Samosir, untuk Raihan Yoko, menyaksikan pikiran dalam perspektif pengamat, betul. C, halo, pas meditasi dapat penglihatan atau pesan, tahu dari mana itu memang pesan higher self semesta atau cuma halu? Aku nggak terlalu tahu, tapi kamu boleh coba catat apapun yang didapat itu, dicatat aja. Apakah itu pesan semesta atau halu? Kalau aku biasanya lebih percaya pesan dalam mimpi, karena ketika kita bermimpi kita nggak terlalu aktif otaknya. Maksudnya ketika kita meditasi kita masih lebih sadar. Jadi bisa aja itu hasil dari bawah sadar. Tapi kalau dari mimpi itu buat aku percaya untuk message. Tapi juga memang harus aware apakah itu halu atau tidak. Jadi buatku dicatat aja dan lihat seberapa pengalaman masing-masing, soalnya seberapa benar dan seberapa kejadian atau tidaknya nanti kita akan lebih terasah masing-masing. Karena aku pribadi tidak mendapatkan hal ini dalam meditasi, karena meditasinya kebanyakan suwung. Jadi aku sih nggak dapet penglihatan itu. Tapi ya buat aku pribadi dicatat aja, nggak usah dilakukan atau direaksikan. Kita belajar untuk hanya berperhatian aja. Oke, aku harap terjawab. Oke, Rini Kumala ke Bang Samosir, Sumatera tadi. Oh, gimana? Oke. Sofi 777, kakak cantik banget, cantik luar dalam, suka banget liatnya adem. Terima kasih banyak. Sepertinya kamu dari fotonya juga cantik. Oke. Dari Kang Yayan, malam Kak, malam Kang. Apa kabar? Apakah dari Bandung? Orang Sunda. Galung bermanfaat. Tat astu. Kalau memang bermanfaat, senang sekali kalau bisa membantu. Oke, Your Evergarden. Kak serius nanya, apakah gelap itu ada? Ini mau ngomong di level mana? Karena kalau di dualitas ada gelap.
Tapi kalau di singularity atau di kemanunggalan tidak ada gelap, semuanya sama. Jadi kalau kalian masih ngomongin ranah syariat atau rekod, itu masih ada gelap dan terang. Tapi kalau kalian sudah naik ke makrifat, itu sudah tidak ada gelapnya, karena semuanya sama gelap atau semuanya sama terang gitu ya. Jadi tergantung kalian mau bahas di mana, apakah di ranah ini dan itu kita harus spesifik ya. Syarifuddin, selamat malam kakak, selamat malam juga. Terima kasih teman-teman untuk semua giftnya. Oke. Senja, Bali mana kak? Aku di Kerobokan Kaje, deket Tiaragatsu. Kalau emang mau ada ikut kajian-kajian, aku kayaknya lagi mau bikin mungkin pertengahan bulan ini purnama, mungkin kita akan meditasi bareng. Deska Maharta, looks very beautiful. I hope it's my look. Terima kasih. Rhythm Spirit, kelas terdekat apa kak? Biasanya aku bikin setiap hari Sabtu tuh ada aja kelas yang aku bikin. Coba cek di ini ya. Coba mungkin kalian bisa DM aku atau langsung DM ke akun ini atau cek di Reels. Aku biasanya posting apa. Biasanya hari Sabtu pagi aku bikin kelas karena ada waktunya Sabtu pagi. Mau tentang healing atau mau kayaknya minggu ini adalah tentang ngasah rasa. Tapi mungkin kalau ngasah rasanya nggak ada yang ikut, aku akan bikin offline aja. Oke, dari ini siapa nih? Aku nggak bisa jawabnya. Aku nggak bisa pronounce-nya karena itu emoticon ya. Cara biar ada semangat hidup setiap hari kak. Hidup present moment, dalam artian jangan melihat ke belakang, jangan ngelihat ke depan. Apa yang ada di depan mata jalanin. Ketika kalian mikirin terus yang kemarin udah lewat, nggak ada gunanya. Ketika kalian mikirin terus yang nanti kayak gimana, lebih lagi, tomorrow never comes, nggak akan pernah ada hari esok ya. Kalian adanya cuma saat ini doang. Jadi kalau kalian masih nanti aku bakal gini nggak ya, aku bakal kaya nggak ya, aku bakal dapat suami oke nggak ya, aku dapat istri cantik nggak ya, hidup kalian sia-sia. Nanti kalian ngeliat ke belakang kayak, loh gue kemana aja nih, udah lewat tiba-tiba udah 10 tahun lagi aja gue udah di sini, gue ngapain aja kemarin gitu. Hidup itu apa adanya saat ini, ya saat ini, present moment. Jangan mikirin ke depan, jangan mikirin ke belakang. Jalanin apa yang ada di depan mata, oke? Kalau disuruh bangun, kalau disuruh beresin kamar. Kalau disuruh jalan, ya jalan gitu. Jadi jangan dipikirin yang nggak ada. Itu cek lagi Reels yang jahatnya pikiran. Jadi kalau kalian masih mikirnya kemana-mana ya nggak akan happy, jadinya nggak bersemangat. Tapi kalau kalian memang bisa present moment, itu akan selalu ada semangat karena dari dalam dibantu dengan meditasi. Senja, intuisi dalam ranah spiritual itu menurut kakak gimana? Intuisi kayaknya selalu dalam ranah spiritual ya. Jadi intuisi adalah bisikan atau dorongan yang berasal dari dalam diri, dari core-nya kita, dari kebanyakan orang berkata itu adalah Tuhan. Di agama-agama percaya itu namanya Tuhan. Kalau di spiritual kita bilangnya intuisi atau higher self atau higher consciousness. Jadi tergantung kalian mau bahas dari ranah mana. Tapi dorongan dari dalam itu, atau orang bilang gut feeling, atau orang bilang intuisi, atau hati nurani, itu semua sama aja. Jadi itu adalah petunjuk dari dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan saat ini. Dalam hidup kita kan selalu ada dorongan itu. Kalau kita mau ke kiri atau ke kanan, kita bingung milih yang mana, terus kayak ada dorongan aja, yaudah ambil kiri deh gitu, gut feelingnya. Itulah suara Tuhan di dalam dirimu gitu. 23 pertemuan ketiga saya di sini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih setiap Senin setia sekali ada di sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak giftnya. Itu nggak bisa satu-satu ya aku sebutin. Oke, apakah ide itu termasuk pesan dari ilahi? Bisa ya dan bisa tidak. Karena kadang-kadang ide itu muncul dari pola pikir, kebiasaan, bisa juga dari survival mode kita, dari cara kita
meregulasi emosi, kita punya kalkulasi. Jadi kita punya memori di dalam pikiran kita, itu ada memorinya. Lalu kita punya prinsip, kita punya kalkulasi atau perhitungan, dan itu semua digabungin itu bisa jadi ide. Jadi juga pengalaman atau pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah apa yang kita dengar dari orang lain, pengalaman apa yang kita tahu dari ini kita tahu dari orang lain, pengalaman adalah yang kita tahu dari hasil perjalanan sendiri. Jadi itu semua itu bisa jadi ide. Jadi bisa jadi pesan dari ilahi dan bisa juga tidak. Itu semua tergantung bentuknya seperti apa, dan kalian harus cek, sering-sering cek, karena yang bisa membedakan itu diri sendiri. Oke, plastik dan bahan kue, Hediway. Salam semesta, salam juga. Oke, Anggiisme 2025 berkesadaran. Yes, semuanya berkesadaran ya, Nusantara ya, supaya kita semua bisa maju, kita bisa kembali menjadi bangsa terbahagia lah ya. Kita nggak perlu yang macam-macam. Oke, I am Adira, night all, night coach, night juga. Jiwen kanan. Jika flu, demam gitu, gimana kita sadari kak? Demam itu lebih ke radang kali ya. Jadi kalau demam itu biasanya reaksi tubuh kita untuk melawan bakteri atau virus atau sesuatu yang asing masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita demam itu coba minum air yang banyak, istirahat. Terus kalau aku kan pasti nambah nggak sih, kalau demam bukan, kalau flu itu biasanya tolak angin, nggak boleh sebut merek tapi aku sebut ya. Tapi kalau misalkan demam, kalau bisa air mineral yang banyak dan istirahat yang banyak, itu supaya badan kita istirahat. Jadi kalau kita udah ada sakit apapun, itu artinya badan kita lagi berontak atau lagi memperingatkan diri kita ada yang salah nih, there's something wrong. Jadi coba untuk grounding atau istirahat yang banyak, atau lebih banyak ketemu dengan yang nature. Tadi siang aku baru posting ya tentang self healing. Coba dilakukan itu semua, harusnya segera membaik. Karena biasanya aku juga kalau kayak sakit-sakit seperti itu cuma beberapa jam, bangun tidur udah sembuh. Oke, Kak, aku belajar kesadaran. Hati sedikit demi sedikit terasa damai. Happy for you. Baguslah, aku ikut senang. Karena satu orang berkesadaran, kita semua ikut berkesadaran. Jadi kesadaran itu menular. Maka satu orang berkesadaran atau satu orang damai, satu orang happy, aku ikut happy. Sabto Joyo Winangun, Rahayu juga. Raihan Yoko, gelap itu adalah bagaimana mau disebut terang kalau gak ada gelap ya. Kalau di makrifat semua adalah dia. Itu udah paham berarti. Kang Yayan, Kak, bagaimana cara memutus karma miskin? Berhenti berpikir tidak punya. Berhenti berpikir kalian adalah korban. Mulai berpikir abundance. Mulai menyatukan diri dengan alam. Selaraskan dengan gerakan alam. Kalau kalian tidak berselaras dengan gerakan alam, dalam artian kalau kita lagi dikasih cobaan, tapi kita gue nggak masalah, gue nggak perlu healing, gue nggak ini, kan kalian menolak. Padahal itu udah tanda dari semesta bahwa kita harus mulai aware ke dalam, ada yang harus diberesin, tapi kita deny, enggak kok, gue nggak butuh, itu orang lain aja, gue nggak perlu, gue oke aja. Itu kan kita menolak, berarti kita tidak berselaras. Atau kita lagi dikasih flu atau demam, itu kan artinya kita harus istirahat. Enggak, gue mau kerja, pokoknya ini kerjaan harus kelar, apapun yang terjadi, mau sampai sakit-sakit juga gue kerjain. Itu kan artinya tidak berselaras. Ketika disuruh tidur ya tidur, ketika lapar ya makan, ketika harus kerja ya kerja gitu. Jangan dilawan. Ketika emang harus begitu atau kondisinya seperti itu atau ada tugas yang hadir seperti itu, jalanin aja, nggak usah banyak mikir, oke? Itu
kalian akan memutus karma miskin dan mulai abundance. Growth pikirannya adalah pikiran bahwa aku adalah mental pemenang dan aku yang mengontrol atau aku yang mengendalikan pikiranku, hidupku, seperti itu. Dila, baru ngelihat kakak, biasa dengar suaranya aja. Halo, terima kasih sudah bergabung malam ini. Semoga tidak kecewa dengan penampilan yang dilihat. Raihan Yoko, lo deket kak tiang di Dalung, tetangga ternyata. Nak Bali ternyata. Oke. Murdi Al-Fakhir, kalau terang datang, kemana hilangnya gelap? Ya, itu bukan sesuatu yang harus ku jawab ya. Your Ever Garden, Raihan Yoko, bukannya gelap itu nggak ada. Gelap itu karena ketiadaan cahaya. Nyambung sama yang barusan ya. Oke, Isti, Kak, wahyu yang turun lewat malaikat itu gimana dalam kesadaran Rasul? Kita nggak bahas agama ya. Nanti panjang. Bukannya nggak mau, tapi aku pengen tahu pemahamanmu dan nanti kita akan bahasnya mungkin kalau di kelas itu kayaknya lebih enak one on one atau aku bisa ngobrol sama kamu langsung, tapi kalau kayak gini kayaknya itu akan sulit gue jawab. Jadi untuk pertanyaan barusan aku nggak jawab dulu. Parikesit 021, meditasi menjadikan diri kita lebih tenang, menjadikan segala elemen di dalam tubuh berselaras. Nice, berarti sudah mendapatkan esensinya meditasi ya. Eko Hardianto, menikmati masa saat ini atau kekinian. Ikut senang, sudah pada dapat nih, kesadarannya sudah lumayan. Holistika, hey V, ini siapa nih? Manggil aku V berarti teman lama nih. Bang Samosir, Isti, persepsi seperti itu lebih ke arah kemelekatan terhadap dogma dan doktrin. Oke. Umminya Setia Erfaza, zakat penghasilan menurut kakak gimana di ranah kesadaran? Di ranah kesadaran, zakat tuh apa sih, kayak sedekah gitu ya? Kalau di kesadaran tidak ada yang harus, tidak ada kewajiban, tidak ada aturan, tapi semuanya berjalan atau bergerak dari dalam. Dalam artian, apapun yang kita lakukan bukan karena disuruh orang, bukan karena katanya orang, bukan karena harusnya begini, harusnya begitu, tidak. Tapi dalam kesadaran kita bergerak seperti berdansa dengan semesta ya. Jadi kita ngikutin aja. Dari dalam ada keinginan untuk ngasih atau enggak. Kalau kita sudah mempertanyakan bahwa ini benar nggak sih, kok aku rasanya berat nih untuk memberikan, padahal harusnya begini, tapi buat aku nggak masuk akal, stop. Karena itu semua adalah katanya. Bisa jadi bukannya kalian nggak boleh berderma, tapi bisa jadi kamu lagi ada orang yang lebih membutuhkan sedekahmu itu bukan lewat tempat yang disuruh orang, tapi mungkin akan tiba-tiba ada yang ngetok pintu, ternyata saudara atau ternyata adalah tetangga yang aku lagi butuh banget nih, aku lagi kesulitan seperti ini dan hati rasanya tergerak untuk memberi. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah melakukan apapun karena disuruh, jangan pernah melakukan apapun karena katanya, tapi coba dengar dulu, confirm ke dalam. Apakah itu dari dalam atau di dalam malah ada gejolak yang enggak, jangan. Belajar untuk dengarkan hati nurani kalian, asah intuisi kalian. Karena biasanya, karena kita nggak pernah diajarin, kita biasanya intuisi itu datang tapi kita nyahkan, nggak masuk akal gitu. Masa gue disuruh nelpon dia duluan, nggak mau gitu kan. Itu karena kita udah pakai logika. Tapi dengan mencoba untuk lebih peka, kita dengerin hati nurani kita dengerin suara tubuh kita, entah itu gut feeling, entah itu adalah emosi, entah itu adalah apapun yang terjadi di badan kita dengerin, kita akan lebih mengasah intuisi kita dan akhirnya kita akan lebih berselaras selalu gitu. Jadi jangan pernah lagi katanya kalau memang sudah ada gejolak di sini, jangan, karena ragu artinya jangan.
Kalau udah ada ragu atau butterfly in the stomach, hati-hati yang ketemu dengan pasangan calon pasangan terus rasanya ada butterfly, itu adalah red flag, lari. Bukannya jadinya bergairah ya, itu salah, itu bukan seperti itu. Tapi kalian akan perhatikan bahwa gejolak di badan itu artinya kalian ada warning dari dalam, artinya tidak. Karena akan ada hal-hal yang lebih dorongan dari dalam dan lebih lembut, suara yang lebih lembut tapi keras ya. Nah itu kalian harus dengerin yang itu. Oke, your Evergarden. Sedangkan terang itu karena ada cahaya itu gelombang elektromagnetik foton. Oke. Raihan Yoko, tiada itu singkatan dari tidak ada. Gimana bisa disebut tidak ada jika tiada kata ada? Ya terserah kalian lah ya. DDUS SUR, kakak udah nikah belum? Belum. Save 2009, cantik banget kakaknya, terima kasih. Kang Yayan, mengikuti kelas abundance bisa memutus karma kemiskinan? Belum tentu. Kalian mau ngikutin kelas apapun, kalian mau baca buku apapun, kalian mau ngobrol sama siapapun, kalau di sini nggak klik, nggak akan berubah. Jadi yang diklik di sini. Oke. Sweet guava, kakak ini apa? Waduh, manusia harusnya ya. ADW, gimana caranya mencapai kesadaran penuh, Kak? Bisa. Aku udah kasih contoh dan kasih contekannya, bukan contoh. Kasih contekannya di sepanjang reels di akun ini dari 2021 aku bikin konten, 2021 di IG, 2022 di TikTok. Itu aku udah bikin konten semua menuju kesadaran penuh, sudah ada caranya. Tinggal ditonton semuanya, dipraktekin. Jangan ditonton doang, dipraktekin, diasah, ya dilatih setiap hari. Meditasi juga. Maka kesadaran penuh akan hadir. Biasanya kesadaran penuh tuh semua orang udah ngalamin, tapi mungkin cuma beberapa detik doang karena tidak disadari. Jadi ketika kesadarannya datang, terus karena kita abis gitu sibuk mikir atau merasa gue udah dapet, terus kita masuk ke ego. Ini baru aja aku mau bikin reelsnya tentang ini persis. Tapi aku belum karena materinya cukup panjang, aku masih harus riset. Tapi kita semua pasti pernah mengalami kesadaran penuh, tapi kita tidak tahu bahwa itu sedang terjadi atau sudah pernah terjadi di hidup kita. Karena kita nggak ada yang ngasih tahu, jadi kita abai atau kita lewatin begitu aja. Oke, Nick, saya belakangan ini sering merasa sedih tanpa tahu penyebabnya. Bagaimana melepaskan rasa ini? Kalau bisa ditangisin ya, bisa aja sedih itu bukan dirimu, tapi leluhurmu atau traumamu dari masa lalu yang kamu tekan atau kamu abaikan atau tidak diselesaikan, atau dari orang sekitarmu terdekat, mungkin suami atau istri atau orang tua atau anak atau tetangga, siapapun. Mungkin kamu empas dan kamu yang menerima energi itu. Kalau sedih, dinangisin please. Jangan sok-sokan kuat tidak mau menangis, karena orang yang menangis itu justru orang yang lebih kuat karena dia akan jauh lebih strong. Oke? Kalau sedih, dinangisin sampai rasa itu, sampai kesedihan itu hilang, atau sampai udah gak pengen nangis lagi. Tapi kalau masih mau nangis, nangisin aja gak apa-apa. Karena nangis itu sehat, dan nangis itu adalah detox. Kalau kalian gak pernah menangis, itu yang bahaya. Jadi kalian gak akan get in touch, gak akan tersentuh dengan kedalaman jiwa kalian. Kalian bisa masuk ke dalam kalau kalian bisa nangis juga. Oke, Chai Rani 1980 ikut hadir kakak. Terima kasih sudah hadir. Your Evergarden, ketiadaan cahaya. Kalau gitu jelaskan materi dari gelap itu sendiri kalau gelap itu ada. Ini kita ngomongin ranah mana gitu ya, biar jelas nih. Jiwa kasih sayang, selalu sehat-sehat, sukses dunia akhirat. Tatastu. Dedes UR, salam sadar. Ningnong, salam kenal kakak dari Surabaya. Salam kenal juga, terima kasih sudah hadir. Dendi Opo, Rahayu, Sagung Dumadi, Mestakung.
Rayu juga. Dae, salam kenal kakak, salam kenal juga. Oke, terima kasih semua untuk giftnya. Di sini agak panas dan berisik. Oke. Ada lagi kah? Ini masih banyak ternyata. Yatno 2762, mantap Bu dosen. Aku bersyukur atas kemudahan yang terus mengalir. Tatastu. Ini Your Evergarden dan Raihan, kalian ngobrol aja, aku nggak usah bahas ya. Herman, getaran yang dahsyat. Oh, oke. Iwan Setiawan, yuk sadar yuk. Yuk. Nani, senang lihat kakak, biasanya cuma dengar suaranya kakak. Terima kasih sudah senang, terima kasih sudah bergabung malam ini. Kalau mau nanya boleh. Jamal, caranya merubah pola pikir. Caranya merubah pola pikir, bingung ya? Karena udah dikasih tahu caranya kayak gimana. Di sepanjang Yuk Kesadar ini aku udah bikin banyak banget caranya merubah pola pikir. Tinggal kalian mau atau enggak, itu aja. Kecuali kalau kalian memang ada dananya, ada waktunya, datang ke Bali, ketemu aku selama 3 hari. Itu kita akan ngobrol goblok kalau mau. Ada biayanya, ada. Karena apa? Karena menyita waktuku dan energiku. Karena abis kayak gini nih biasanya aku healingnya lama. Energi kalian tuh banyak banget. Jadi ya buat yang ngomel-ngomel kenapa ada harganya, kenapa ada biayanya, karena aku belum punya sponsor. Kecuali kalian bisa cariin aku sponsor, maka itu semua gratis. Oke, Gusti bagus, nyanyi aja lebih kakak. Aku suruh nyanyi. Aduh jangan ya, nanti pada bubar. Yen, izin menyimak kak. Silakan. Oke, ini siapa nih? Dream Girl. Emang kalau kita bantu menyadarkan orang lain, kita ketularan karmanya kak? Tergantung. Kalau orang itu memang butuh bantuan dan dia minta kita bantu, nggak ketularan karma. Tapi kalau dia lagi menjalani karma, lalu kita sok-sokan jadi pahlawan, bantu dia padahal dia nggak mau dibantu, ya kita jadi ikut dapat karmanya, atau setidaknya energi dia nepak ke kita. Jadi hati-hati dengan orang yang, kalau kalian mau membantu orang, apakah orang ini layak dibantu, apakah orang ini yang datang ke kalian minta dibantu, atau kalian yang mau jadi pahlawan, karena itu akan berbeda sekali energinya. Oke, Anggi Isma, sedang menikmati hujan, menerima semesta. Selamat menikmati. Oke, Ramaki 369, wih bagus banget nih, kuncinya 369. Netralitas, kunci membuka kesadaran. Ya, buat aku semua dimulai dari netral, karena ketika kita mulai yang ini bagus, yang ini jelek, apa segala macam kita menilai, kita akan terjebak di dualisme. Tapi ketika kita bisa netral untuk segala hal, kita hanya sadari dan kita hanya notice, hanya mencatat, itu kita bisa lebih cepat sadar. Oke, Rehan Yoko, ya asik berdansa dan bercinta dengan semesta. Wih, sudah nyaman di situ. Hati-hati dengan nyaman tapi ya. Yolanda, gimana cara menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan tanpa bisa kita menolak? Oke, kalau kita nggak bisa menolak, benar-benar kita harus menghadapi hal itu, jalani dalam kesadaran bahwa baiklah, aku terima buruk dan konsekuensi hal ini, karena pasti apapun itu yang hadir, itu yang tidak bisa kita tolak, itu pasti hasil dari pola pikir kita di hari kemarin. Pola pikir kita yang sudah lewat. Entah apapun itu pola pikirmu, pasti hal itu hadir saat ini karena hasil dari pola pikirmu yang kemarin. Walaupun mungkin ini adalah hal yang paling kamu benci. Hati-hati, karena ketika kita membenci sesuatu atau kita menolak, gue paling gak mau, amit-amit, apa sebenarnya. Udah pernah ya aku bikin reelsnya tentang amit-amit, itu kayaknya 2 tahun yang lalu. Semakin kita tolak, semakin kita gak mau, semakin hal itu dihadirkan untuk kita. Kenapa?
pada ujungnya adalah untuk membuat kita netral. Gila ya. Jadi untuk tadi siapa yang bilang, Ramaki bilang netralitas kunci membuka kesadaran. Tapi untuk netral aja harus menjalani sesuatu yang kita tidak inginkan. Kebanyakan orang gitu karena egonya saking tingginya, gak mudeng-mudeng, gak ngeh-ngeh, akhirnya dikasih sesuatu yang paling kita tidak inginkan, yang paling kita takutkan, yang paling kita benci, itu hadir di hidup kita dan tidak bisa kita tolak, cuma supaya untuk kita netral. Hati-hati dengan berpikir ya, pola pikir itu sangat-sangat bisa berbahaya. Raihan Yoko, kelas offline-nya Nike memang pagi ya Kak. Kalau offline aku pikir malam, tapi harinya aku belum dapat, mungkin pas purnama ya. Tapi kalau purnama orang Bali ada upacara, coba aku pikirkan. Coba nanti aku cari waktu, tapi Selasa Jumat aku nggak bisa. Hari lain, kalau hari Senin kita online di sini live, jadi waktuku tinggal dikit banget berarti. Oke, gimana kalau pikiran meloncat ke masa lalu kembali ke masa kini? Memang selalu begitu, disadari aja. Jadi kalau kita sadari, oh pikiranku meloncat-loncat, nah pertanyaannya, penting nggak ke belakang terus? Atau udah nggak penting? Kalau nggak penting, kenapa masih dilakukan? Kalau masih dilakukan, apakah ada sesuatu yang nyangkut? Ada yang bisa diselesaikan nggak supaya nggak balik-balik lagi ke masa lalu? Dicek ke situ. Banu 369, nomornya bagus juga, tapi kayaknya aku udah pernah lihat nih, Banu ini kayaknya dari minggu lalu ya. Melatih intuisi gimana Kak? Dengan cara trial and error, udah pasti. Kayak misalkan nih, aku mau cerita sedikit aja ya. Tahun 2012 aku ngekos di Bali. Waktu itu rumah orang tua masih di Bandung. Jadi aku mau pergi ke Bandung cuma untuk weekend. Aku lagi ngeliatin laptopku, dari dalam hati tuh udah dibilang bawa. Tapi aku kayak ngapain ya, cuma satu weekend doang, cuma datang ke nikahan temen doang, cuma untuk 3 hari di Bandung, ngapain aku bawa laptop berat dan ribet banget. Gak usah deh, aku tinggal. Tahu apa yang terjadi ketika aku kembali ke Bali, kembali ke kos, sudah lenyap itu laptop, dibawa sama maling. Jadi kalau ada intuisi suruh bawa payung kayak, suruh bawa laptop kayak, suruh bawa apa atau enggak yang enggak masuk akal walaupun cuma 3 hari ke Bandung, bawa aja. Itu intuisi kamu sedang berbicara, oke? Itu pelajaranku mahal banget ya, satu laptop. Cairani 1980, sudah lama belajar kesadaran tetapi mengapa masih suka bad mood ya Kak? Mungkin kamu sudah harus naik kelas, kesadaran yang kamu pelajari cuman baru beginner atau baru opening, mungkin kamu harus naik level lagi. Jadi semua yang tentang kesadaran yang aku jabarkan di Yuk Sadar ini, di Reels, mau di Yuk Sadar, di TikTok, di IG, itu semuanya sama, materinya sama, aku posting di semuanya. Tapi kalau live cuma di TikTok. Semua yang aku bikin itu baru beginner. Kalau mau level advance-nya atau makrifatnya, itu aku buka di Ngobrol Goblok atau sebuah program seperti retret tapi nggak nginep. Belum nginep, kalau nginep jadi lebih mahal lagi. Tapi itu program untuk 3 hari kita bahas kesadaran. Nah itu yang level tingkat tinggi. Jadi kalau masih ketemu yang bahas yang basic, ya kamu tetap bad mood, mungkin perlu nambah naik kelas, cari lebih mendalam. Kalau boleh kurang rekomendasi, coba cek Jiddu Krishnamurti. Beliau adalah guruku almarhum, nggak pernah ketemu sih, tapi aku belajar banyak banget dari Jiddu Krishnamurti. Jadi itu memang level advance-nya. Ketika kalian sudah bisa memahami Jiddu Krishnamurti, itu udah harusnya ya udah gak ada masalah sih, udah gak ada bad mood seperti itu. Jadi apapun yang kamu dengarkan atau kamu pelajari atau kamu yang kamu tahu tentang kesadaran, jangan cuma dipikirin doang. Jangan cuma gue pernah dengar, gue udah tahu, gue udah hafal. Nah ini bahayanya menghafal ya. Gue udah hafal itu berbeda dengan apa yang kita sudah mendarah daging masuk ke dalam. Jadi jangan pernah bangga dengan menghafal atau tahu tentang kesadaran. Itu beda banget nih. Aku lagi nulis reelsnya dari kemarin, belum selesai juga tentang ini.
Jadi dalam beberapa hari ke depan mungkin seminggu ke depan kali ya, mungkin aku akan posting tentang kesadaran. Ini materinya berat jadi butuh waktu agak lama untuk nulisnya. But I will. Oke, Adrista 1010, selamat malam guru. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Senang banget deh. Selalu didoakan yang bagus, sehat selalu, berkelimpahan berkah rezeki itu kita semua di sini hari ini. Tatastu. Oke. Heri Sanjaya, terima kasih atas VT-VT-nya, banyak menginspirasi saya selama ini. Terima kasih kembali, terima kasih sudah ditonton dan terima kasih sudah dihayati, sudah dipraktekkan dalam hidup kalian masing-masing. Kenapa aku yang terima kasih? Karena dengan kalian sadar, itu Indonesia akan lebih cepat semuanya berkesadaran. Kita akan melihat Indonesia Nusantara berjaya lagi. Oke. Naifah Galeri, saya banyak kenal kesadaran berawal dari VT-VT kakak loh. Sangat menginspirasi, terima kasih kak. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih feedbacknya, aku senang sekali dikasih feedback seperti ini. Tahun berapa, dari Mudastra, tahun berapa kakak pertama kali mengalami kebangkitan? Panjang ya. Proses aku dari 2012, tapi ketemu dengan guru supranatural banyak. Tapi guru spiritual 2018 dan aku berguru privat dengan salah satu mereka privat 2018 selama 2 tahun setengah. Lalu aku berjalan sendiri, nambah guru-guru lain lagi di Bali. Aku pindah ke Bali sebetulnya aku ke Bali beberapa kali, tapi yang terakhir aku ke Bali lagi 2021 dan bertemu dengan beberapa guru yang menyempurnakan lah, mungkin seperti itu. Jadi perjalananku panjang juga. Kalau kalian kok rasanya aku nggak nyampe kok panjang, semua orang akan panjang, bahkan sampai saat ini pun aku masih belajar, belum sempurna. Jadi kita semua akan terus belajar sampai kita mati. Dan enlightenment itu berlapis-lapis. Jadi jangan happy dulu kalau aku udah spiritual awakening, itu baru awal, baru pembukaan doang, baru buka gerbang. Itu 2012 aku. Berarti itu udah berapa? 13 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Oke, naik motor. Salam kakak, salam juga. Bang Samosir, kak, kesadaran kolektif itu apa? Jadi gini, ketika aku punya kesadaran, si Tori ini punya kesadaran, lalu di hadapanku kalian ini punya kesadaran, lalu tetangga agak lebih jauh lagi punya kesadaran, itu semua digabung maka itu adalah kesadaran kolektif. Jadi kalau satu orang berkesadaran nih, misalkan ini bukan sombong, tapi ini misalkan ya, cuma gambaran. Misalkan kesadaranku 100 nih, gitu, misalkan. Tapi sekitarku semuanya 20. Kesadaran kolektifnya berarti masih di bawah. Karena yang 100 itu nggak terlalu ngatrol ke atas. Tapi kalau aku 100, kalian juga 100, mungkin yang 20 cuma 1 orang atau 2 orang. Ya berarti kita bantu mengatrol orang-orang di luar sana yang belum berkesadaran. Jadi penting buat kalian semua yang follow, yuk sadar untuk terus naikin terus lagi kesadaran itu, setiap hari naik dan turun. Jangan khawatir. Kok aku rasanya lagi drop hari ini? Nggak apa-apa. Namanya manusia itu kalau jantung gimana? Deg-deg gitu ya. Jadi naik turun, setiap orang sama. Jadi ketika kita sadar kita ada di bawah, gimana caranya kita naik lagi gitu kan? Netral lagi kuncinya. Jadi naik turun itu wajar. Healing itu juga spiral, artinya kita akan bertemu lagi masalah yang sama yang belum selesai dari masa lalu, mungkin kasusnya aja yang beda, casingnya beda, itu akan terus spiral, akan terus muter. Namanya manusia, dinamika itu ada, jadi jangan di-labeli, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tapi semakin kita cepat berkesadaran, yang tadinya kita butuh waktu lama, terus lama-lama sekarang cuman dalam hitungan detik, oh iya aku udah ini. Jadi cuman beberapa menit aja, beberapa detik aja kita udah sadar, maka kita akan lebih bantu orang-orang sekitar kita juga ikut lebih cepat sadar gitu. Itu yang namanya kesadaran kolektif. Oke, Rama Ki 369, sebenarnya kita ini makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia seutuhnya ya kak. Jadi ketika kita hidup lahir sebagai manusia, kita menerima terms and condition bahwa kita sangat terbatas dengan tubuh 3 dimensi ini, karena makhluk astral atau makhluk jiwa kita itu dari dimensi yang lebih tinggi.
Tapi kita belajar di dunia ini dengan tubuh di 3 dimensi ini, dengan keterbatasan kita dalam 3 dimensi, tapi di 3 dimensi ini justru kita bisa merasakan semua jenis emosi. Kalau kalian udah pernah nonton VT di sini yang tentang macam-macam emosi, aku lupa judulnya, tapi itu aku punya LOC atau level of consciousness yang biasanya aku suka bagiin buat kalian yang minta. Jadi kalau perlu minta aja, DM aja. Itu kalau kalian lihat di situ ada semua jenis emosi dari yang paling bawah yang cuma 2% sampai yang paling atas yang sampai 100% itu ada di dunia ini doang. Jadi jiwa kita ini, si makhluk spiritual ini mau tahu yang namanya sedih tuh gimana. Kok aku rasanya sedih banget ya, depresi, karena jiwamu sedang pengen tahu yang namanya sedih tuh kayak gimana, yang namanya terpuruk itu gimana. Dan caranya untuk bangkit seperti apa? Itulah pengalaman manusiawi. Itulah perjalanan spiritual kalian sebagai manusia di fisik 3 dimensi ini. Jadi apapun yang kalian rasakan, sejelek apapun, di-embrace, dipeluk, dipahami, dirasakan. Karena satu-satunya tempat kalian bisa merasakan emosi dan belajar tentang kesadaran yang dari emosi itu, dari semua rasa sakit dan ketakutan itu cuma di dunia ini, di bumi ini. Oke. Tony Patina Sarani, Kak orang pintar? Bukan, saya orang goblok. Saya punya kelas namanya Ngobrol Goblok. Tapi kalau orang pintar jangan ke saya. Ada banyak sekali orang di luar sana yang pintar. Saya orang yang goblok. Oke, apalagi ya? Triple Auto, salam kenal juga. Banu 369, kakak di kota mana? Aku di Denpasar. Nick, saya menangis saat ibu berpulang 8 tahun lalu. Oh, I'm sorry. Saat pasangan selingkuh, saya tidak menangis. Ya. I'm sorry to hear that, tapi itulah prosesmu. Aku harap itu sudah diproses ya. Tapi kadang-kadang kita memang lebih nangis soal ibu ya pasti ya, karena beliau itu adalah malaikat kita di dunia, itu adalah ibu, atau Tuhan kita di bumi itu adalah ibu dan ayah. Tergantung juga karma dan trauma masing-masing kalian juga. Tapi kalau memang punya ibu yang menyayangi kalian, bersyukurlah. Kalau sama pasangan mungkin tidak menangis karena mungkin sudah sering dikecewakan, jadi sudah kebal ya. Tapi ya begitulah manusia. Kadang-kadang tidak menangis juga karena trauma, sehingga nggak ada rasa pengen nangis, padahal di dalam menderita akhirnya jadi dipendam. Itu juga nggak sehat. Jadi aku harap kamu sudah berproses untuk healing ya. Cipta Site, jika kita menerima konsep takdir, bagaimana kita bisa memotivasi untuk berusaha? Nah, gini, takdirmu apa sih yang jadi takdirmu? Takdirmu pasti lahir di orang tuamu dengan tubuh atau fisik yang perpaduan orang tuamu dengan semua karakteristik sesuai birth chartmu, itu adalah takdirmu. Tapi kamu mau ngapain di dunia ini kan kamu punya free will. Jadi antara takdir dan nasib itu berbeda. Takdir atau kodrat tidak bisa diubah, nasib masih bisa diubah. Jadi nggak saklek seperti itu ya. Kalian misalkan dibilang oke, kamu harus pindah ke kota A gitu kan, itu takdir. Tapi mau nasib kalian bagus atau jelek di kota itu, ya itu tergantung kalian. Jadi jangan saklek mikirnya tuh kalau nggak putih berarti hitam. Enggak, ada 50 warna grey katanya, 50 gradasi abu-abu. Jadi jangan semua dipatok, kalau lu nggak belain gue berarti lu musuhin gue. Enggak, ada orang-orang yang netral, nggak membelain siapapun. Jadi coba untuk lebih fleksibel dan lebih aware ya. Oke, juragan sayur, wow, malam-malam nih juragan sayur. Kak, bangkitin percaya diri gimana kak? Kenali dirimu, maka kamu akan percaya pada dirimu sendiri.
Maka kalau mau bangkitin percaya diri, stop mendengarkan kata-kata orang lain, stop melakukan apapun yang disuruh orang lain, tapi dengerin ke dalam, aku mau atau enggak, ini sesuai dengan nuraniku atau enggak. Oke, Shena Sunandar, alhamdulillah bisa lihat wajahmu Mbak. Semoga itu hal yang baik ya. Jones Bong, Kak, gimana caranya menembus kesadaran? Aku bingung jawabnya karena aku sudah tulis dan aku sudah bikin reelsnya di seluruh akun ini. Jadi coba ditonton, dipahami, disadari, dipraktekkan. Itu semua untuk membantumu menembus kesadaran. Ena Apo, maaf Kak, berapa biayanya? Untuk ngobrol goblok ya? Ngobrol goblok 4,5 juta. Mungkin terdengar mahal, tapi ini aku rasa worth it sih. Bukan aku rasa ya, teman-teman yang udah ikut kelas dan sudah lulus sih bilang worth it banget. Jadi harganya segitu. Dan itu bayar cuma sekali, abis gitu ke depannya kita akan terus ngobrol gitu. Jadi nggak cuman 3 hari itu doang, nggak, abis gitu kan masih ada follow up. Oke, XYZ. Kak, kalau untuk anak kos yang hari-harinya kebanyakan monoton, gimana untuk menjadi lebih sadar? Di kosan kalian bisa buka YouTube tentang kesadaran, kalian bisa cari artikel, kalian bisa baca buku, kalian bisa cari perkumpulan-perkumpulan meditasi atau spiritual di sekitar kalian bisa datengin. Jadi sama aja, mau anak kos kayak mau anak juragan mana yang tinggal di gedung, sama aja. Untuk menjadi lebih sadar kita meditasi lagi. Apalagi kalau di kosan tuh kamu nggak harus ngikutin apa kata mama, kata papa gitu kan, rasanya bisa melakukan apapun, meditasi aja atau cari orang-orang yang berkesadaran dan belajar dari mereka. Dan Dendi Oppo, sadar itu apa, kesadaran itu apa, berkesadaran itu apa? Capek ya, tiap minggu jawabinnya sama. Sadar itu keadaan tidak mabuk, keadaan dimana kamu tahu sepenuhnya apa yang kamu lakukan atau kamu pikirkan. Kesadaran itu apa? Kesadaran itu, sadar itu aware. Kesadaran itu consciousness. Berkesadaran itu mindfulness. Seperti itu ya, aku harap terjawab. Yen, kalau ada orang yang ngeluh terus tiap sama kita, apa energi negatif nular sama kita? Tergantung, kita terpengaruh nggak? Kalau kita bosan ya berarti udah terpengaruh. Tapi kalau kita masih happy aja untuk dengerin, oh iya nggak apa-apa, kenapa lu gimana? Itu berarti kita belum terpengaruh. Tapi kalau kita yang, ini orang udah gila ya, nggak berubah-berubah dari tahun kapan, masih kayak gini juga, nah itu berarti kita udah terpengaruh tuh. Beauty Secret, ini aku udah lewat dari 1 jam. Oke, aku cepetin aja ya. Aku nggak menerima komen-komen atau pertanyaan lagi, aku selesain yang udah ada aja. Kak, gimana ya biar nggak terganggu dengan gosip di medsos? Matiin medsosnya, nggak usah ditonton. F, kalau sering ketemu angka 111 terus padahal nggak pernah nyari, itu apakah termasuk kesadaran? Itu adalah spiritual awakeningmu, itu semacam glitch atau kalau kalian nonton nonton Free Guy atau film Matrix, itu adalah glitch yang ngajak kamu untuk berkesadaran. Jadi itu adalah pertanda atau ajakan dari semesta, hey, ayo sadar, udah waktunya untuk keluar dari Matrix atau keluar dari sistem. Aku udah bikin reelsnya, coba ditonton, VT-nya udah aku bikin tentang keluar dari sistem, coba dicek. Arta Laksmana, hadirkan kesadaran dengan tenang dan nyaman. Ya, itu maksudnya cuman ngomong doang kan ya, bukan pertanyaan. Ding dong, gak cara mengatasi teman curhat, capek banget mendengar ceritanya itu lagi. Bilang, lu mau gue dengerin doang atau lu mau solusi? Kalau lu mau gue dengerin doang, gue udah gak terima. Gue lagi capek dan gue gak terima curhatan lo. Tapi kalau lu mau solusi, gue kasih ini, dan kalau lu nggak lakukan itu, gue nggak terima curhatan lo lagi. Jadi ditegasin aja, karena bilang aja, lu mau berubah atau enggak. Kalau lu nggak mau berubah, lu mau kayak gini-gini aja, gue lagi nggak ada energi untuk ngeladenin lo. Jadi coba untuk lebih tegas ya. Ini aku udah disuruh udahan nih sama si TikToknya.
Oke, aku coba. Oke, bisa, masih bisa kayaknya ya. Dari Risma Arin, solusi kalau sering ingat-ingat masa lalu tuh gimana kak? Disadarin aja, oh aku lagi ingat masa lalu. Oke, balik lagi nih ke present moment gitu. Kitrok, cara menajamkan intuisi gimana kak? Trial and error. Hanya dengan trial and error kalian bisa menajamkan intuisi. Banu 369, terima kasih kakak, terima kasih kembali. Oke. Lagi bahas apa kakak? Lagi bahas kesadaran seperti biasa. Arina Saadah, selamat malam kakak cantik. Selamat malam juga. Cairani 1980, terima kasih kakak, terima kasih juga. Meta Puspita 549, selamat malam kak. Selamat malam juga. Kolbun Salim, kalau udah nyampe berarti terbatas dong kakak. Apanya nih yang terbatas? Udah nyampe mana? Udah nyampe atas, udah nyampe kesadaran. Terbatas dari mana? Justru tidak terbatas. Jadi kalau kalian berpikir udah kesadaran itu membatasi diri kalian, itu kalian salah besar. Kesadaran justru akan membebaskan kalian. Sen, kak, saya mau dong cari guru spiritual. Ya, silakan. Ada di mana-mana. Temukan yang paling nyaman di hati. Anggi Isme, kak, kalau baru sudah awakening terus lanjut apa lagi? Terusin aja, gak usah dicari, jalanin terus, praktekin apa yang kamu tahu, tulis di jurnal boleh, buka lebih banyak artikel atau tontonan tentang kesadaran, ketemuin, ini aku ngomong ulang-ulang terus ya, cari komunitasnya, ya udah jalanin aja, karena kesadaran itu akan terkupas atau terbuka layer demi layer itu ketika kamu sedang tidak menginginkannya. Jadi jalanin aja, nggak usah dicari. Makin dicari makin nggak ketemu. Suaminya Rita, salah satu guru kakak apa termasuk Bapak Iwayan? Aku pernah datang ke satu kelasnya Pak Wayan Mustike, tapi aku waktu itu mungkin masih baru awakening banget, jadi aku nggak terlalu ngeh pada saat itu, jadi aku nggak terlalu ikutin kelasnya waktu itu, masih belum ngerti, jadi aku belum pernah ikut lagi tuh kelasnya Pak Wayan. Kolbun Salim, guru itu cahaya, bisa dibilang begitu. Ahmad Azila 39, boleh nggak kamu jadi guruku nggak mbak? Boleh banget. Jadi gini, kalau kalian mau belajar sama aku, ada Yuk Sadar ini, tonton semuanya dari awal banget, dari video pertama sampai sekarang itu aku perjalanan spiritualku aku tulis di situ, semua adalah kontemplasiku, adalah hasil dari apa ya? Hasil dari pemikiranku gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara aku berpikir atau mengolah sesuatu ya seperti itu, seperti yang kalian tonton di VT-VT-nya Yuk Sadar. Tapi kalau kalian mau naik level lagi, mau benar-benar tahu apa ya di balik itu semua resepnya atau di dapurnya kayak gimana, ikut Ngobrol Goblok atau Reset Mindset, itu sama aja. Aku branding dengan Reset Mindset, tapi dulu aku bikinnya Ngobrol Goblok. Oke, Alfat baju anak, yes, baru aja menyadari berbagai emosi, that's good. Dulu aku kira manusia gak boleh merasakan emosi negatif, pemahaman yang keliru. Iya, karena kita selama 500 tahun terakhir, kita di branding oleh agama atau doktrin bahwa merasakan yang jelek atau meregulasi emosi yang jelek itu tidak baik, karena semua harus yang baik-baik aja. Jadi hati-hati dengan dogma. Kitrok, kakak kenal Citra Prima di Bali? Enggak kenal. Kim, kontennya bagus, menggugah jiwa yang resah. Terima kasih sudah kasih feedback dan sudah tonton. Sudiro 84, aduh bahasa Arab. Ya tapi terima kasih sudah hadir. Kalau bisa nggak usah pakai bahasa asing ya. Kita di sini berindonesia aja, bernusantara. Ramaki 369, terima kasih kak untuk energinya, salam cinta kasih, satu jiwa semesta. Salam juga Rahayu. Bang Samosir, kak izin pamit, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Mauliate Godang. Rido Agik,
bagus reelsnya, terima kasih. Sen, kenapa Kak? Kak, kenapa saya meditasi nggak bisa lama ya? Mungkin capek juga, atau ada emosi atau beban pikiran yang belum diselesaikan, yang masih nyangkut, sehingga pikiran mudah ke distract. Coba cari grup meditasi, akan lebih gampang kalau meditasinya barengan, rame-rame. Rata-rata 10 menit. 10 menit udah cukup oke, tapi kalau bisa nih pasang waker minimal 40 menit deh sehari. Sebelum waker itu bunyi nggak usah gerak. Jadi paksain untuk tetap di situ supaya terbiasa. Dalam 21 hari biasanya udah terbiasa. Uminya Setia Ervaza. Iya sama, malah seringnya lama-lama jadi ngantuk ya. Kalau ngantuk biasanya karena badan kecapean. Kalau pikiran nggak bisa fokus biasanya karena ada beban pikiran yang belum disadari. Cairani 1980 izin pamit kakak cantik, terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga sudah hadir. Ada Irfan. Mbak, cara mengetahui frekuensi kita sedang tinggi atau rendah indikatornya apa? Ada, aku udah bikin reelsnya, tapi aku lupa judulnya mana. Tapi baru 3 bulan yang lalu kok. Itu di situ ada LOC kalau nggak salah tentang kesadaran kita, atau bukan tentang energi. Aku lupa judulnya. Tapi kalau kamu DM, aku akan kasih LOC-nya ya, tabel LOC-nya. Cipta Site. Bagaimana menavigasi antara kebutuhan spiritual untuk kesepasangan dalam dunia tren modern individualis? Bahasanya lebih mudah dong. Menavigasi antara kebutuhan spiritual untuk kesepasangan. Kesepasangan tuh maksudnya berpasangan dalam dunia tren modern individualis. Aku masih bingung dengan pertanyaannya. Ningnong, thanks masukannya Kak, sama-sama. Sen, ada kelas meditasi offline dulu sih, kalau online belum. Arjuna, cara lancar cepat dapat uang Kakak, pesugihan. Tapi bagus atau enggak itu beda lagi ya. Tapi kalau mau cepat ya pesugihan. Entok kandang sukun, hidungnya mancung cantiknya. Terima kasih. Nani Yorimo 66. Hai Kak, sering ke-trigger luka masa kecil sama bokap sendiri. Mau lepas dan memaafkan, gimana caranya? Aku ada kelas healing tiap awal bulan, berarti awal April kalau mau ya. Nanti daftar aja untuk Sabtu pertama pagi awal April, aku ada kelas untuk healing. Boloho, maaf, apa yang dimaksud kesadaran itu karena udah mau selesai, jadi aku nggak jawab. Tapi kamu bisa tonton ulang reels live ini ya. Oke, sudah mulai ini ya. Terima kasih kakak baik, sama-sama. Jamal, saya meditasi bisa nyampe 2 jam lebih, wah luar biasa, keren. Tapi hati-hati, bukan cuma di meditasi, tapi di real life juga harus tetap mindful ya. Garis waktu sadar di sini konteksnya gimana Kak? Konteksnya adalah, oke, ini pertanyaan yang tentang kesadaran sudah aku jawab tadi, sudah 2 kali mungkin ya. Jadi kalian bisa tonton ulang di YouTube. Tapi secara singkat, kesadaran adalah kondisi di mana kita tahu persis siapa diri kita, di mana kita berada, dan kita benar-benar aware, memperhatikan segala sesuatu di present moment. Itu adalah kesadaran tinggi atau kesadaran jiwa yang dimaksud. Oke, terima kasih teman-teman, sudah 1 jam lebih 13 menit di sini. Kita sudah ngobrol selama 1 jam ini di malam hari Senin. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di Senin berikutnya, Senin depan, di jam yang sama, jam 8 malam WIB. Dan kalau kalian mau ada ikut kelas atau ada masukan apapun, boleh DM, aku pasti baca. Terima kasih untuk kehadiran, feedback, pertanyaan, dan kesadaran kalian semua di sini. Semoga kita semua bisa saling bantu atau saling belajar bersama, berkesadaran bersama, mencapai Indonesia Jaya. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan selamat malam, selamat
menjalani minggu kalian semuanya ke depan. Terima kasih. Bye.